Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua Yayasan, Ketua DKM, beserta pengurus Yayasan dan DKM, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatan iman, teriring doa, munajat, dan harapan kami semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin serta panjang umur dalam taat ibadah. Alhamdulillahi fa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Uhayyukum jami'an tahiyatan Islamiyah. Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dengan niat dan tujuan yang baik. Kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan baik atau husnul khatimah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita dapat bersua dalam majelis ilmu ini setelah hampir 2 bulan kami absen, tidak membersamai Bapak Ibu sekalian disebabkan sakit. Qadarullah, divonis oleh dokter terkena penyakit ginjal yang mengakibatkan sampai hari ini kami harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Setiap Senin dan Kamis itu wajib cuci darah. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, teringat pesan guru kita dulu di pesantren. Beliau berpesan dalam bentuk pantun. Kereta api disebut sepur, di atas sepur ada kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Di rumah diam sakit, isi kajian ngajar sakit. Dari sakit yang berpahala saja, daripada diam di rumah sakit nggak ada pahalanya. Bagi kami, dakwah itu medan tempur, menghadapi banyak tantangan, rintangan, godaan. Tapi subhanallah, berkah doa dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa yang Bapak Ibu kirimkan semua menjadi obat bagi kami, menjadi obat bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, hakikatnya bukan sakit, tapi sedang
mengikuti menjalani ujian praktek. Ujian praktek dari Allah. Kalau selama ini hanya bisa menasehati, menyampaikan kepada Bapak Ibu sabar, ikhlas, tawakal dan segalanya. Nah, sekarang diuji Allah dengan praktek nyata. Seakan-akan Allah mengatakan jangan ngomong doang, sekarang jalani, nikmati, rasakan. Insya Allah jadi pahala untuk semua kita. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tema kita malam ini ketika hati terserang sariawan. Kita mulai dengan muqaddimah perkataan Ibnu Qayyim Az-Zawzi. Beliau mengatakan setiap orang salah itu bisa soleh. Setiap orang soleh bisa salah. Siapa yang salah? Yang salah itu orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Itulah yang salah. Orang soleh bisa salah, orang salah bisa soleh. Tapi yang salah itu ketika merasa soleh tidak pernah merasa salah. Insya Allah mudah-mudahan semua kita bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa salah, banyak dosa, sehingga tidak pernah lepas dari permohonan ampun kepada Allah dalam bentuk ketaatan kita, apapun bentuknya, termasuk hadirnya kita di pengajian. Itu bentuk permohonan ampun yang nyata kepada Allah. Mudah-mudahan ketaatan ini istiqomah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Taatlah kepada Allah sampai kematian itu menjemput kita pada waktu yang telah. Ketika hati terserang sariawan, ini sebuah istilah yang dianalogikan ketika mulut kita terkena sariawan. Senikmat apapun makanan akan sulit untuk dirasakan, sulit untuk menikmati apapun jenis makanan ketika kita diserang sariawan. Hati yang terserang sariawan adalah hati yang beriman tapi sulit merasakan manisnya keimanan. Beriman tapi tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Sore ini kita diuji, Pak. Sebelum maghrib tadi hujan. Kalau orang beriman dijadikan alasan, karena memang secara syar'i dibolehkan untuk tidak berjamaah ke masjid kalau hujan. Itu secara syar'i boleh. Tapi bagi mereka yang merasakan manisnya keimanan, justru hujan itulah tantangan yang memperbesar pahalanya. Kalau kita ke masjid tadi gak ada tantangan, gak ada rintangannya, biasa saja, pahalanya yang biasa. Tapi ketika ada hujan, ada tantangan, ada ujian, ada rintangan di dalam agama kita, setiap ibadah jika ujiannya tinggi, jika ujiannya besar, maka pahala yang Allah berikan pun lebih besar. Contoh, sholat tahajud, berat ujian kita. Maka Allah
tegaskan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa mencapai tempat yang terpuji dunia sampai akhirat dengan tahajud. Padahal sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dalam agama, setiap ibadah besar ujiannya, maka ganjarannya pun besar. Maka Bapak Ibu sekalian, hati yang terserang sariawan, hati yang sulit untuk merasakan manisnya keimanan, beriman tetapi tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ikhwatal iman, kondisi ini riskan Bapak Ibu sekalian. Sebab Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Ghashiyah ayat yang ketiga, ada orang yang Allah istilahkan dengan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, mereka yang mati-matian beribadah di dunia tapi di akhirat masuk neraka. Beriman tapi tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Kalau dalam Quran surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai ke-104, Allah tegaskan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka yang paling merugi dalam amalnya, bil ahsarina a'mala dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat di dunia tapi dia kegeeran sudah berbuat kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah wal iyyazu billah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir itu bisa merasakan manisnya keimanan. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, Al-Imam Al-Qadi bin Iyad mengatakan ada dua penyebab sebuah amal itu memberikan bekas dalam kehidupan, dalam arti beriman sekaligus bisa merasakan manisnya keimanan. Syaratnya amal kita membekas dalam kehidupan tidak sekedar rutinitas yang hanya menggugurkan kewajiban. Pertama, kata beliau, syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas, ibtigha'a mardatillah. Ikhlas itu murni hanya mencari ridha Allah. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ada kata-kata Ibnu Qayyim Az-Jauzi, ini sama-sama kita ingat. Beliau mengatakan begini, wala tahmil hammad dunya fa innaha lillah. Jangan pikirkan urusan dunia karena dia milik Allah. Wala tahmil hammal rizki fa innahu biyadillah.
Jangan pikirkan masalah rezeki, karena rezeki itu murni dari Allah. Wala tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Tidak usah risau dengan masa depanmu, sebab itu mutlak di tangan Allah. Faqad ihmil hamman wahidan. Cukup pikirkan satu dalam hidup ini. Kaifa turdillah, bagaimana Allah ridha kepadamu. Lianna idza radiya anka aghnaka wa kafaka. Sebab ketika Allah ridha kepadamu, maka Allah akan menjaga dan mencukupkanmu. Cukup satu yang kita pikirkan dalam hidup ini, kaifa turdillah, bagaimana kita diridhoi oleh Allah. Ikhlas hanya mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sulit terkadang menerjemahkan ikhlas dalam kehidupan. Tapi sederhananya, usi nafsi wa iyyakum Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, ikhlas itu sederhananya kita kembalikan kepada asal katanya dari kalimat khalaso, dari kata khalaso, khalaso. Dalam bahasa Arab ada kata kholas. Kholas itu artinya sudah. Jadi ikhlas itu sederhananya ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Lupakan saja. Gak usah diingat-ingat. Apapun kebaikan, sebesar apapun kebaikan yang kita perbuat, lupakan saja. Gak usah diingat-ingat. Karena kalau diingat-ingat itu malah menjadi dosa. Apalagi sampai dijadikan status, sampai di upload, dijadikan status, diceritakan, disampaikan kepada orang lain, malah menjadi dosa. Karena hakikatnya kebaikan itu disembunyikan, tidak usah ditunjukkan kepada orang lain. Walaupun di sisi yang lain ada istilah tahaddus bin nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tapi kalau sulit untuk menjaga ikhlas, hati-hati dengan tahaddus bin nikmat. Bisa terpeleset Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu dalam agama kita ada dua. Allah sebut dalam Al-Quran, ada istilah mukhlis, mukhlishina lahuddin. Ada lagi istilah mukhlas, mukhlasina. Ada mukhlis, ada mukhlas. Bedanya sederhana. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas tapi masih sadar dia ikhlas. Istilah lainnya masih butuh waktu. Itu biasanya prakteknya kalau nyumbang selalu memakai inisial hamba Allah. Nyumbang tanya siapa? Hamba Allah. Tapi begitu sumbangan itu diumumkan, dia berisi kepada sebelahnya, hamba Allah itu saya. Itu ikhlas. Tapi masih butuh panggung lah, kira-kira begitu. Masih butuh pujian. Boleh muji manusia, boleh. Gak dilarang, itu fitrah manusia, suka dipuji. Tapi agama kita mensyaratkan
pujian itu setelah kita memuji Allah. Maka pujian kepada makhluk dibatasi dengan pujian kepada Sang Khaliq. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Pujian tertinggi hanya milik Allah. Kalau bahasa hadisnya, wa ayyuhibba lil mar'i ma yuhibbu illallah. Mencintai siapapun, membenci siapapun, memuji siapapun setelah cinta kepada Allah, setelah pujian kepada Allah. Standarnya Allah, ukurannya Allah. Bukan tidak boleh memuji, tetapi memujilah setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wajar maksudnya. Kewajaran semua dalam agama kita itu diukur juga berdasarkan kewajaran. Semuanya boleh. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Mustahil Allah berlaku zalim kepada hambanya. Daging kambing boleh, jangan berlebih-lebihan. Gak ada yang diharamkan yang halal itu. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau dalam urusan makanan, itulah yang disebut halalan thayyiban. Boleh juga darah tinggi, orang yang kena darah tinggi kok boleh makan kambing, haram, dosa. Oh, Allah halalkan kok diharamkan. Yang penting jangan makan sebangkul kambing. Sewajarnya. Semuanya itu akan jadi masalah kalau berlebih-lebihan. Yang baik pun bisa jadi tidak baik kalau dia berlebih-lebihan. Maka semua dikembalikan kepada kewajaran. Kalau bahasa lainnya, wajar itu sederhana. Kalau ditanya sederhana itu apa definisinya, ya itulah adil. Kata lain adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah kewajaran, kesederhanaan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahannya. Boleh sholat pakai baju tidur piyama, boleh. Antum mau ke masjid pakai piyama, pakai baju tidur, boleh. Yang penting bersih, suci. Cuma masalahnya wajar kan itu. Hidup ini kan bukan sekedar boleh atau tidak, tapi ada ukuran kewajaran. Dalam agama pun ada tentang masalah kewajaran. Jadi yang pertama, ibadah itu harus membekas dalam kehidupan. Syaratnya adalah ada keikhlasan di dalamnya. Ikhlas itu khalis, bebas dari segala niat dan tujuan untuk apa dan untuk siapa, tapi mutlak lillah, hanya untuk Allah. Yang kedua syaratnya adalah mutaba'ah, ittiba, mengikuti sesuai dengan tuntunan agama, bukan tuntunan dan tuntutan hawa nafsu. Islam itu agama yang paling mudah, gak ribet. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra. Allah menurunkan agama ini, Allah menghendaki kemudahan bagi kita.
Tapi kenapa agama ini terkesan sulit? Yang membuat sulit itu orangnya. Yang mempersulit itu orangnya. Jadi agama itu bukan sulit, Islam itu bukan sulit, tapi dipersulit oleh umatnya. Agama ini sederhana syariatnya, gak belit-belit, gak neko-neko, gak macam-macam. Contoh, kalau ada orang meninggal, syariatnya apa? Takziah. Dalam hidup ini cuma dua kan? Satu takziah, satu tahniah. Kalau ada orang dapat nikmat, kita ucapkan selamat, namanya tahniah. Ada orang kena musibah, kita hibur, namanya takziah. Antum buka hadisnya, semua dalilnya itu yang ada takziah. Cuma umat Islam sebagian mengembangkan kata takziah itu dengan macam-macam. Ini bukan masalah pro kontra ya. Tolong digaris bawahi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan masalah pro dan kontra. Ini kita menempatkan agama pada porsinya. Diterjemahkan takziah itu dengan macam-macam. Muncullah istilah 7 hari, 10 hari, 40 hari, macam-macam. Salah Ustaz? Enggak salah. Kalau punya rezeki, niatnya mau sedekah, silahkan saja. Cuma masalahnya, maksa enggak ada rezeki, maksa diada-adain. Karena menganggap itu syariat, akhirnya muncullah istilah biar tekor asal kesokor. Repot jadinya urusan agama ini. Ini bukan masalah pro dan kontra. Sekali lagi, kalau dia punya rezeki, hartanya banyak, dia kaya, mau sedekah, silahkan. Jangankan 40 hari, 30 hari, tiap hari pun boleh. Masalahnya kan gak punya. Tapi karena itu dianggap bagian dari syariat, maksa sekalipun utang, itu masalahnya. Jadi hakikatnya agama itu tidak sulit, tapi dipersulit. Oleh siapa? Ya oleh orangnya sendiri. Maka kata kunci ibadah itu diterima, biar membekas dalam hidup itu mutaba'ah, ittiba, ikutin saja tuntunan syariatnya, bukan tuntutan hawa nafsunya. Selesai beragama ya. Gak ribet. Yang bikin ribet kan kita sendiri. Tapi apakah beliau-beliau yang melakukan itu salah? Enggak, yang penting jangan salah niat aja begitu. Salah niat itu begini. Di kampung-kampung itu masih ada. Termasuk waktu almarhumah ibu saya wafat itu, saya masih menghadapi teman baca Al-Quran di kuburan. Tapi saya nggak bisa menentang, karena kalau ditentang habis saya. Itu ada kaedahnya itu dalam agama, tarkul adawah. Hati-hati kalau melawan adat kebiasaan, itu bisa menimbulkan permusuhan. Jadi dalam agama kita ada kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada sekedar mengambil maslahat. Kalau saya tentang, habis saya musuhin satu kampung yang ada ribut. Jadi daripada ribut, saya diam aja. Kamu persilahkan. Tapi di tengah perjalanan mereka baca Quran, saya datangi, saya ajak ngobrol, iseng-iseng saya tanya, kenapa harus ada baca Quran di atas kuburan? Dijawab,
Gini Pak Ustaz, kalau masih ada yang baca Quran di atas kubur, itu malaikat karena nggak datang. Wah keren. Saya bilang kalau gitu biar agak lamaan, karena biasanya kalau baca Quran cuma 3 hari 3 malam, bayar tuh 8 juta waktu itu. Gini aja, gimana kalau kita setel MP3 di sini? MP3 baca Quran di setel di atas kuburan bisa kan setahun Pak. Setahun lagi baru kerenan kiri datang, udah berubah mayatnya itu kan, udah nggak pernah kerenan kiri, karena akal-akalan semua kan itu Pak. Jawabannya nggak berdasarkan nas, kan nas itu dalil baik hadis maupun ayat kan itu. Ya kalau mau akal-akalan aja, kalau usah baca Quran, kita setel MP3 aja di situ. Kalau setahun kan kuat itu, tinggal dicas saja. Kalau orang setahun bayarnya repot itu. Nah, udah agak lamaan dikit kan nanti pas kerenan kiri datang bingung dia melihat mayatnya itu udah berubah. Nah itulah namanya akal-akalan ini. Ya baca Qurannya nggak salah, niatnya itu yang kadang-kadang bikin salah. Jangan dibilang, oh salah tuh baca Quran. Oh nggak boleh menyalahkan. Baca Quran kok salah. Cuma niatnya itu. Akhirnya mereka jawab, oh iya ya Pak ya. Iya, besok kalau ada yang nanti kita setel MP3 aja sih. Bilang polisi sewa sound system ya agak gede. Jadi bahan berucap jadi guyonan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah itulah kadang-kadang di masyarakat kita itu. Jadi agama itu nggak sulit, nggak berat Islam, tapi ya begitulah. Ternyata itu kebiasaan sarana dakwah oleh Wali Songo dulu, para ulama kita dulu, itu sarana dakwah. Belum selesai tuntas penjelasannya, beliau wafat, itu masalahnya. Dan itu terkadang dimanfaatkan di masyarakat, dimanfaatkan dalam artian oleh para tokoh-tokoh agama. Nah, mohon maaf, kita bukan menyinggung siapapun. Kadang-kadang itu bisa jadi rebutan proyek antara ustadz itu Pak. Sayangnya di situ. Kalau kita lihat sejarahnya, baca Al-Quran di atas kubur itu kan menghindari agar kuburan itu dulu tidak dikorek oleh binatang buas, kemudian jenazahnya, jasadnya itu diambil. Karena dulu binatang buas masih banyak. Coba untuk lihat dalam istilah Jawa ada istilah melekan. Kalau ada yang baru lahir, ada yang baru meninggal, itu dulu melekan di atas kuburan sambil jaga kuburan. Tapi kegiatannya main judi, minum Pak. Wali Songo datang, ini kalau langsung di stop bisa rame. Maka para ulama kita itu mengatakan daripada main judi, mabuk-mabukan, ganti saja dengan bacaan Al-Quran, baca Quran gitu. Jadi sarana dakwah itu belum selesai penjelasannya tentang itu, beliau wafat ya. Manusia ada keterbatasan umur, kan gak mungkin hidup selamanya. Harusnya seiring perjalanan waktu, zaman yang telah berubah, itu sudah nggak ada. Kenapa? Binatang buasnya udah nggak ada lagi Pak. Binatang buas sudah dikumpulin di Ragunan, di Taman Safari, malah ditonton orang. Gimana dia kembali kuburan? Tapi sampai sekarang masih diadakan. Ya pada hakikatnya nggak salah baca Qurannya ini. Tapi ketika ditanyakan niatnya kenapa harus baca Quran di situ,
Kalau mau baca Quran cari tempat yang lebih baik, di rumah, di mana itu kan lebih bagus. Gak apa-apa. Karena saya intip juga malam-malam kan katanya 24 jam, gak boleh non-stop itu baca Quran. Saya intip malam-malam tidur semua itu Pak. Subuh dia bangun baca Quran lagi. Akal-akalannya yang semua. Nah itulah salah satu bentuk budaya di masyarakat kita yang dalam kaedahnya disebut dengan al-adatul muhakkamah, kebudayaan adat yang menjadi hukum di masyarakat. Nah itulah tugas kita untuk selalu memberikan pencerahan dengan baik kepada masyarakat. Karena pemahaman masyarakat kita terhadap agama itu kadang-kadang sama kayak kadar emas. Emas itu ada yang 22 karat, ada yang 23 karat, ada yang 24 karat, ada juga yang sekarat. Nah itu yang kadang-kadang sebagian masyarakat kita ada juga pahamnya yang sekarat juga. Ya sederhananya kayak sekolah lah kita. Memahami agama itu harus meningkat. Pahamnya anak SD kepada agama bagaimana, anak SMP, sanawiyah, SMA, kuliah kan berbeda kan. Jadi kadang-kadang yang anak SD sama anak kuliahan memahami agamanya masih sama, ya itu sebuah ironi. Ya seperti antum Bapak Ibu sekalian yang sudah ngaji, yang sudah mengerti, ya jangan lagi memahami agama ini seperti beliau-beliau yang orang tua kita dulu kan seharusnya diharapkan begitu terus ada perbaikan. Bukan agamanya, cara beragamanya yang penting. Agamanya nggak berubah dari zaman Rasulullah sampai kiamat yang begitu. Cara kita dalam beragama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, itulah pentingnya al-mutaba'ah atau al-ittiba'. Dua syarat mutlak, ikhlas dan mutaba'ah, membuat ibadah itu membekas. Ibadah yang membekas dalam kehidupan itulah yang diistilahkan beriman sekaligus merasakan manisnya keimanan. Jadi ibadah itu bukan sekedar formalitas, tetapi membekas dalam kehidupan. Sehingga agama ini tidak hanya menjadi menara gading yang indah dalam konsep, tetapi indah dan mewujud keindahan itu dalam kenyataan. Itulah yang dimaksud dengan ketiga hati terserap sariawan, yaitu hati yang sulit untuk merasakan manisnya keimanan akibat dari ibadah yang tidak membekas dalam kehidupan, sebab ibadah hanya ditempatkan sekedar rutinitas yang sifatnya formalitas. Jadi ikhwatan iman yang Allah muliakan. Nah, sebagai kesimpulan, kita melihat penjelasan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, hadis tentang halawatul iman, manisnya keimanan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi mengatakan kata kunci dari halawatul iman itu dua. Yang pertama istijabah fauriyah, dan yang kedua at-talazzuz bit-tha'ah. Istijabah fauriyah itu adalah mereka yang sigap menjawab setiap
perintah agama. Atau dalam Al-Quran Allah tegaskan dengan istilah sami'na wa ata'na. Kalau dalam istilah pernah kita sampaikan di tempat ini, itulah yang disebut dengan istilah taat tanpa tapi, patuh tanpa nanti. Ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa nanti. Kalau taat tidak boleh pakai tapi. Ketaatan itu nggak boleh pakai tapi. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu sifatnya mutlak. Kalau ketaatan kepada yang lain masih boleh pakai tapi, Pak. Taat kepada suami, tapi boleh. Selama suami taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemimpin, boleh. Selama pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ketaatan kepada Allah sudah nggak ada kata tapi, mutlak sami'na wa ata'na. Maka kata kunci berislam itu bukan masalah berat atau ringan, bukan masalah suka atau tidak, tetapi beriman berislam itu kata kuncinya taat, tunduk atau tidak. Itu aja, Pak. Maka disebut al-khudu wal inqiyad. Mau tunduk apa tidak udah. Gak ada pilihan. Mau enak, mau tidak enak, mau suka atau tidak suka, itulah Islam. Pandunya cuma satu, very good, very fine. Gak mau ikut, cari aja yang lain. Gak ada masalah. Enggak dihalang-halangin. Mau pindah agama silahkan saja. Murtad ya silakan saja. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada semuanya. Mau semuanya kafir, murtad manusia ini, Allah ya tetap Allah. Cuma hati-hati, semua ada konsekuensinya, dunia sampai akhirat. Jadi Islam itu ketaatan, ketundukan, bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Istijabah pemberian, taat tanpa tapi, patuh tidak usah pakai nanti. Ngaji wajib, ngaji pengennya sih minggu depan aja deh. Kenapa tidak boleh pakai nanti dan tidak boleh pakai tapi? Sederhana saja jawabannya. Karena kematian tidak mengenal kata nanti dan tidak mengenal kata tapi. Tidak ada kata tapi dan nanti dalam kematian. Kalau ada kata tapi dan nanti dalam urusan maut, nikmat hidup ini. Saya malu sama Bapak Ibu sekalian. Usia saya masih muda udah kena penyakit begini. Tidak ada kata tapi. Sakit aja tidak ada kata tapinya, Pak. Bapak Ibu, orang-orang tua saya ini udah pada sepuh, udah pada senior, gak kena penyakit begitu. Tapi itulah takdir Allah. Gak ada kata tapi. Mau muda, mau tua, mau apa, kena ya kena aja semuanya. Itulah takdir Allah. Jadi yang pertama istijabah tauliyah, kemudian yang kedua halawatul iman itu at-talazzuz bit-tha'ah, menikmati semua ketaatan yang dilakukan. Nikmat, dia nikmati. Kalau bahasa sholatnya itu makminah, dinikmati sholatnya. Gak tergesa-gesa, ngaji dinikmati. Kalau di tempat lain banyak yang gak bisa nikmati ngaji. Ngajinya cuma 45 menit, bentuk duduknya saja udah berubah 10 kali. Mulai dari senderan, selonjoran, macam-macam. Itu udah menunjukkan gak betah itu. Jadi dia betah, mau berapa lama pun betah aja, baca Quran betah. Kalau melihatin handphone kuat sejam, tapi ngeliatin Quran 5 menit udah 2 kali jatuh. Di Konoha, di
di sini alhamdulillah. Insyaallah antum minal muhtarin, pilihan-pilihan Allah insyaallah. Berat Ustaz, iyalah, yang namanya taat mana ada yang ringan, Pak. Yang ringan itu nggak taat. Taat itu berat. Semenjak zaman Rasulullah sampai kiamat dunia itu jangan antum katakan taat itu ringan, berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau ketaatan itu ringan, hadiahnya dipasangi. Karena hadiahnya surga, sebab setiap ketaatan itu berat. Godaannya luar dalam, dari dalam digoda, dari luar digoda. Yang menggoda macam-macam, mulai dari setan yang berbentuk manusia sampai yang berbentuk jin. Makanya orang-orang taat itu nggak banyak. Antum lihat aja, yang ke masjid, yang ngaji, mana pernah banyak. Kecuali Jumat sama Idul Fitri. Kalau yang 5 waktu ya nggak banyak-banyak, karena memang pilihan itu di mana-mana sedikit kan. Jangan lupa kaedahnya itu, menghibur hati dikala tenang sariawan. Apa kaedahnya? Kullu syai'in idza kasura rakhasa. Apapun dalam hidup ini kalau banyak murah, murahan kalau banyak. Baju musim, rambutan yang murah harganya. Tapi kalau lagi nggak musim mahal. Jadi yang mahal itu yang nggak banyak itu. Memang yang sedikit yang mahal. Yang begini sedikit mahal kayak Bapak Ibu sekalian. Yang nggak mahal, ya yang di luaran yang nggak yang banyak. Makanya di mana-mana juara 1 ya 1, juara 2 ya 1, juara 3 ya 1. Yang banyak yang nggak juara. Ini yang bagian yang sedikit. Makanya dalam Al-Quran itu kalau kita lihat kata-kata kasirun, qalilun, kasir itu banyak, qalil itu sedikit. Kalau ada kata kasir dalam Al-Quran pasti setelahnya negatif kalimatnya. Tapi kalau qalil itu pasti diikuti dengan kalimat positif biasanya. Qalilun mimma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Tapi kalau banyak yang nggak bersyukur yang banyak. Jadi jangan kecil hati jadi yang sedikit. Memang yang bagus itu minoritas sebenarnya. Itulah yang kalau dalam istilah budayanya disebut dengan tirani minoritas. Kayak yang beda agama lain di Indonesia ini kan disebut minoritas. Tapi justru yang diperhatikan yang minoritas kan kadang-kadang kita mulu yang mayoritas kena mulu. Urusan toleransi kita mulu yang kena. Padahal mereka juga kadang-kadang nggak toleran, bahkan mereka yang sering nggak toleran. Buktinya dalam Islam nggak ada paksaan, nggak ada paksaan dalam agama kan. Yang ada dakwah, ngajar. Tapi kalau dalam agama lain ada doktrin Pak, ada dogma. Dia sebut antum apa? Domba-domba tersesat Pak, dicariin, dikembalikan kan, mengembalikan domba-domba tersesat. Itu fakta, itu ajaran agama mereka maksudnya. Ya. Mereka yang kadang nggak toleran, kita toleran aja. Tapi kita mulu yang kena. Kenapa? Karena kita yang banyak. Makanya mudah-mudahan jadi minoritas umat Islam. Mudah-mudahan. Tapi minoritas yang berkualitas, yang disebut dalam kaedahnya wahid al-alfi, 1 laksana 1000. Jangan alpun kawahid, 1000 laksana 1. Nah itu yang repot. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita senantiasa dibimbing dan dididik Allah ke jalan yang Allah ridhai, ke jalan yang Allah cintai. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah, sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Semoga semua yang berhadir dalam kajian ini Allah karuniakan umur
panjang dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita dalam ketaatan ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dunia sampai akhirat. Allah lapangkan rezekinya penuh berkah dalam hidup kita. Semoga anak, istri, suami, cucu, bapak ibu sekalian dimanapun dan kapanpun senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Allah jauhkan dari segala musibah. Allah sehatkan yang sakit. Allah kembalikan kesehatan lahir dan batinnya. Kedua, kita doakan ayah ibu kita, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Semua amal saleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, termasuk hadirnya kita di pengajian ini, Allah alirkan juga pahalanya kepada ayah ibu kita di alam kuburnya, menjadi rahmat dan ampunan bagi beliau-beliau. Bagi ayah ibu kita yang masih ada, khusus yang hadir semua bapak ibu sekalian, pada orang tua kami sore ini dalam kajian ini, semoga antum dijaga dan dilindungi oleh Allah, disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, istiqomah dalam taat, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, kenal. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.